Walau setiap harapan kita selalu berjalan sesuai rencana, kita tak akan pernah belajar bahwa kecewa itu menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily, channel yang berisi kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Sebelum lanjut, aku mau mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Nah, hari ini aku mau berbagi aktivitas, yaitu membuat budgeting September 2023, membuat pembagian tugas suami istri, mengecek sisa dana di bulan Agustus, dan yang terakhir aku mau memasukkan dana ke dalam dompet pintar. Nah, ini aku sudah selesai menulis judulnya ya, Bun. Lanjut, aku mau menuliskan judul postnya. Di sini nanti ada pos kewajiban, tabungan, menebar cinta, dan kebutuhan. Untuk yang pertama, di pos kewajiban ini yaitu ada dana untuk membayar kontrakan, jumlahnya 580.000. Nah, ini sudah termasuk free air dan free sampah ya, Bun. Yang kedua, untuk membayar listrik jumlahnya 200.000. Biasanya ini sekitar 40 hari habisnya ya, Bun. Lanjut, untuk pos tabungan di sini ada tabungan lebaran 2024. Kami anggarkan 100.000. Kami memang sudah mulai nyicil menabung dana lebaran dari sekitar 1 tahun sebelum lebaran ya, Bun, karena kami itu kan orang perantauan. Kalau misalnya mudik lebaran itu membutuhkan dana yang menurut kami itu tidak sedikit ya, Bun. Nah, minimal untuk tabungan lebaran ini bisa digunakan untuk biaya transportasi ya, Bun. Lalu yang kedua yaitu tabungan bulanan 2 juta. Nah, untuk tabungan bulanan di bulan ini sebetulnya ini mau dipakai ya, Bun, untuk biaya pendidikannya Pak suami. Tapi berhubung beliau itu belum tahu persis kapan mulai tanggal pembayaran, entah dibayarkan di bulan September atau Oktober, belum tahu pasti. Makanya untuk sementara tidak ditulis di bagian kewajiban ya, Bun, tapi diletakkan dulu di bagian tabungan, disisihkan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah tahu kapan waktu pembayarannya, tinggal dibayarkan. Lalu di pos menebar cinta ada sedekah birrul walidain. Nah, beberapa teman ada yang nanya ke aku, apa itu arti birrul walidain? Jadi, birrul walidain itu artinya berbakti kepada orang tua. Nah, orang tua yang dimasukkan ke sini adalah orang tua Pak suami ya, Bunda. Lanjut, yang ketiga ada nafkah istri, yang keempat ada pegangan suami. Seperti yang pernah aku bilang ya, Bun, untuk bagian yang menebar cinta tidak aku sematkan jumlahnya di sini ya, Bun. Mohon maaf. Nah, lanjut lagi untuk di pos kebutuhan. Yang pertama untuk membeli bensin, jumlahnya 70.000. Sebenarnya uang 70.000 ini sangat cukup ketika Pak suami itu hanya digunakan di kerjaan saja, karena memang kerjaannya itu sangat dekat ya, Bun. Tapi kalau misalnya digunakan untuk pergi-pergi entah ke Bekasi, ke Jakarta atau kemana, itu tentu sangat tidak cukup ya, Bun. Aku sudah menyarankan supaya dinaikkan paling tidak ya 200-300 untuk bensin. Tapi beliau tidak mau, tetap aja maunya 70. Jadi kalau misalnya nanti untuk uang bensin kurang, biasanya tuh diambilkan dari uang dana darurat atau dana pegangan suami. Untuk kebutuhan yang kedua yaitu membeli kuota, ini sudah termasuk kuota suami istri ya, Bun, jumlahnya 185.000. Yang ketiga, kebutuhan untuk membeli beras, jumlahnya 130.000. Yang keempat, untuk membeli gas dan galon, jumlahnya 65.000. Yang kelima, untuk masak atau membeli sayur dan lauk di pasar itu dianggarkan 500.000. Yang keenam, ada dana kebutuhan bulanan atau untuk belanja bulanan 350.000.
Yang ketujuh, dana healthy atau sehat 250.000. Yang kedelapan, untuk beli makan 100.000. Ini memang sengaja dianggarinya itu sedikit ya Bun, supaya tidak terlalu banyak beli makan atau jajan di luar. Lalu yang kesembilan, dana silaturahmi 50.000. Dan yang terakhir, dana darurat 150.000. Alhamdulillah, aku sudah selesai menulis budgeting September 2023. Nah, selanjutnya ini aku mau menuliskan pembagian tugas untuk suami dan istri. Pembagian tugas yang dimaksudkan di sini adalah pembagian tugas dalam hal pemegangan uang ya Bunda. Jadi ketika pas suami itu udah gajian, kami itu bermusyawarah untuk membuat budgeting terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan pas suami dan sesuai dengan kebutuhan kami ya Bunda. Setelah saya membuat budgeting, lalu menuliskan pembagian tugas. Jadi dalam hal pemegangan uang memang tidak dibebankan oleh salah satu pihak ya Bunda, tidak dipegang oleh Pak suami semua atau dipegang oleh aku semua. Tapi dibagi tugas sesuai dengan kemampuan dari masing-masing kami ya Bunda. Dana yang dipegang suami yang pertama yaitu untuk membayar kontrakan. Seperti yang tadi aku bilang ya Bun, bahwa kami memegang sesuai dengan kemampuan kami ya, karena yang mengurusi kontrakan itu bapak kontrakan, makanya yang berkomunikasi, yang membayar tentu pak suami. Lanjut yang kedua, dana untuk membayar listrik. Ini juga pak suami yang tahu ya Bun gimana caranya membayar listrik secara online. Lanjut yang ketiga, tabungan bulanan. Yang keempat, birrul walidain. Nah, untuk birrul walidain ini kan memang untuk orang tua pak suami, jadi lebih baik memang dipegang oleh suami ya Bun. Lanjut yang kelima, pegangan suami atau uang jaga-jaga untuk pak suami ketika beliau lagi kerja ya Bun. Lanjut yang keenam, untuk bensin. Yang ketujuh, kuota suami. Yang kedelapan, untuk membeli beras. Yang kesembilan, untuk membeli gas dan galon. Lalu untuk uang yang dipegang istri, yang pertama ada tabungan lebaran 2024, sedekah, kuota istri, masak, kebutuhan bulanan, healthy, beli makan, silaturahmi, dana darurat, dan nafkah istri. Itu dia ya Bunda, budgeting dan pembagian tugas yang sudah aku buat. Nah, sebenarnya ini merupakan pekerjaan setiap bulanku ya Bun, membuat budgeting seperti ini. Aku sudah melakukan budgeting sekitar pertengahan tahun 2022. Alhamdulillah sih, setelah aku melakukan budgeting ada perubahan. Sedikit demi sedikit kami itu bisa mulai menabung ya Bunda, karena memang kami kan anak perantauan ya, yang sampai sekarang itu masih ngontrak. Setiap bulan itu harus membayar kewajiban membayar kontrakan. Tentu salah satu kebutuhannya itu mempunyai tempat tinggal sendiri ya Bunda. Makanya kami sedang ikhtiar untuk menabung supaya ada rumah ya. Semoga kelak Allah takdirkan kami diamanahi rumah, entah itu di perantauan atau di kampung halaman, karena aku dan pak suami qadarullah memang kampung halamannya sama, karena kami satu desa ya Bun, cuma beda RT. Nah, ini aku sudah mulai menghias-hias lagi ya Bunda. Aku tuh menghiasnya memang tidak terlalu jago ya, jadi ala kadarnya aja ya Bun. Oh iya Bunda, aku mau sapa bunda-bunda semuanya nih. Hai Bunda, hai Mom, hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Bunda. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, aku mengucapkan ahlan wa sahlan dan salam kenal. Perkenalkan, namaku Iwi. Aku adalah seorang IRT yang berasal dari daerah Kebumen, Jawa Tengah. Lalu saat ini aku sedang merantau di daerah Bogor, Jawa Barat.
Alhamdulillah aku sudah selesai menghias ya bun. Masya Allah tabarakallah. Ini menurutku sih sudah lumayan cantik ya bun hasilnya. Lalu aku mau melihat di dompet pintar apakah masih ada sisa atau tidak di bulan Agustus. Dan setelah dicek memang sisanya hanya di bagian dana masak ya bunda. Untuk dana yang lain sudah habis semua. Walaupun yang tersisa hanya dana masak, aku sudah sangat bersyukur banget ya bun. Alhamdulillah masih ada sisanya. Nah, sebenarnya kan memang untuk dana masak itu dianggarinya itu 500 untuk belanja ke pasar 4 kali ya bun. Tapi kemarin aku hanya belanja 3 kali karena memang stoknya masih ada dan juga ada beberapa kali kami itu beli makan. Makanya hanya ke pasar 3 kali. Nah, untuk habisnya itu 309 ya bun, sisanya masih ada 191 sebetulnya. Tapi qadarullah memang uang tersebut dipakai untuk kebutuhan yang tak terduga, makanya untuk sisa akhirnya yaitu 163.000. Alhamdulillah ini bisa dipakai untuk tabungan ya bunda, baik tabungan lebaran maupun tabungan yang lain. Yang terakhir, aku mau memasukkan uang yang sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ke dalam dompet pintar. Nah, menurutku ini dompet pintar Masya Allah ya, cantik banget dan sangat berguna ya bunda. Nah, ini aku sudah mulai memasukkan ke dalam setiap pos yang sudah aku tulis ya bun. Untuk tulisannya memang kecil-kecil dan masih biasa aja ya, karena memang belum aku ganti. Aku belum sempat untuk menggantinya ya bunda. Jadi untuk sementara tidak apa-apa ya, kayak gini dulu. Oke bunda, cukup sekian ya video dari aku. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada bunda-bunda semuanya yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya, terutama bunda-bunda yang sedang belajar budgeting seperti aku. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.